Legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Pengging. Raja dari kerajaan itu memiliki seorang putra gagah perkasa bernama Bandung Bondowoso. Ia dikenal sebagai satria yang sakti mandraguna, kuat, dan mampu menguasai ilmu kanuragan serta ajian gaib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Namun, di balik kesaktiannya, Bandung Bondowoso juga memiliki sifat keras dan ambisi besar. Ia ingin menguasai wilayah luas, menjadikan dirinya sebagai raja paling berkuasa di seluruh tanah Jawa. Bandung Bondowoso menyerang kerajaan Bakatak jauh dari kerajaan Pengging. Berdiri sebuah kerajaan lain bernama Kerajaan Baka. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja raksasa yang ditakuti, yaitu Prabu Baka. Meski wujudnya menyeramkan, Prabu Baka memimpin dengan kekuatan besar, sehingga rakyatnya hidup aman, meski dengan rasa takut pada penguasanya. Bandung Bondowoso yang berambisi memperluas kekuasaan, menganggap kerajaan Baka sebagai sasaran utama. Maka, dengan membawa pasukan besar dan kekuatan gaibnya, ia menyerang kerajaan tersebut. Pertempuran berlangsung dahsyat. Gemuruh senjata, jeritan pasukan, dan dentuman mantra gaib mewarnai peperangan itu. Bandung Bondowoso turun langsung ke medan perang. Dengan kesaktiannya, ia mampu mengalahkan Prabu Baka dalam duel sengit. Sang raja raksasa pun tumbang dan tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kematian Prabu Baka membuat kerajaan itu jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Ia merasa menang, namun di balik itu, ada sesuatu yang menarik hatinya. Prabu Baka ternyata memiliki seorang putri bernama Roro Jonggrang. Ia adalah putri yang terkenal dengan kecantikannya. Rambutnya panjang terurai, wajahnya halus bagai rembulan, kulitnya bercahaya, dan tutur katanya lemah lembut. Ketika Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya, hatinya langsung bergetar. Ia terpikat pada kecantikan sang putri dan segera bertekad ingin menjadikannya sebagai istri. Bandung Bondowoso pun berkata dengan lantang di hadapan putri, "Roro Jonggrang, ayahmu telah gugur di tanganku. Kerajaan ini kini berada di bawah kekuasaanku. Jadilah istriku, maka engkau akan menjadi permaisuri kerajaan terbesar di tanah Jawa." Namun, hati Roro Jonggrang menolak keras. Bagaimana mungkin ia mau menikahi lelaki yang telah membunuh ayahnya sendiri? Meski begitu, ia tidak berani menolak secara langsung, karena ia tahu Bandung Bondowoso memiliki kesaktian luar biasa. Dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang mencari akal untuk menolak tanpa menimbulkan amarah. Ia berkata dengan lembut, "Kanda Bandung Bondowoso, jika benar engkau ingin mempersuntingku, penuhilah satu permintaanku." Bandung Bondowoso tersenyum penuh percaya diri. "Katakanlah, apapun permintaanmu akan kuturuti." Roro Jonggrang menatapnya tajam, lalu berkata, "Buatkan aku 1000 candi dalam 1 malam. Jika engkau bisa, maka aku akan menjadi istrimu." Mendengar tantangan itu, Bandung Bondowoso justru tertawa. Ia tidak gentar. Dengan kesaktiannya, ia yakin bisa menyelesaikan syarat itu. Malam pun tiba. Bandung Bondowoso memanggil pasukan jin dan makhluk halus untuk membantunya membangun candi. Dengan suara menggelegar ia berteriak, "Wahai bala jin dan makhluk gaib, bangkitlah, bantu aku membangun 1000 candi malam ini juga." Sekejap saja, ratusan bahkan ribuan makhluk gaib bermunculan. Mereka bekerja tanpa lelah, mengangkat beta-beta besar, menyusunnya, dan membentuk bangunan candi yang indah. Suara dentuman batu dan mantra sihir terdengar memenuhi udara malam. Satu demi satu candi berdiri megah. Waktu berjalan, dan sebelum tengah malam, ratusan candi telah selesai. Roro Jonggrang yang mengintip dari kejauhan mulai cemas. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar mampu menyelesaikan syarat mustahil itu. Melihat pembangunan hampir selesai, Roro Jonggrang mencari cara untuk menggagalkan. Ia mengumpulkan para dayang dan rakyat perempuan desa dengan membawa obor, alu, dan lesung. Mereka menumbuk padi dan menyalakan api. Suara tumbukan dan cahaya obor membuat suasana seperti fajar menjelang. Ayam jantan pun berkokok, mengira hari sudah pagi. Para jin yang sedang bekerja tiba-tiba ketakutan. Mereka mengira matahari akan segera terbit, dan mereka harus kembali ke alam gaib sebelum terkena cahaya pagi. Seketika itu, para jin menghentikan pekerjaannya dan menghilang. Bandung Bondowoso terkejut melihat pasukannya kabur. Ia segera menghitung jumlah candi yang sudah berdiri. Jumlahnya sudah 999 candi. Tinggal satu lagi untuk genap 1000. Namun,
Sebelum ia sempat melanjutkan, Fajar benar-benar menyingsing. Bandung Bondowoso merasa marah dan kecewa. Ia tahu bahwa semua ini adalah tipu daya Roro Jonggrang. Dengan mata menyala-nyala, ia berkata, "Roro Jonggrang, engkau menipuku. Aku hampir berhasil, tapi engkau menggagalkan dengan kelicikanmu. Baiklah, jika engkau tidak mau menjadi istriku, maka engkau akan menjadi bagian dari 1000 candi itu." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Seketika tubuh sang putri yang cantik itu membeku dan berubah menjadi arca batu yang indah. Berdiri sebagai candi ke-1000. Candi-candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso dan Balajin itu masih berdiri hingga kini. Kompleks candi itu dikenal dengan nama Candi Prambanan, salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Yang penuh dengan kisah legenda dan misteri, arca Roro Jonggrang dipercaya masih berada di dalam salah satu candi utama, menjadi saksi bisu dari kisah cinta, ambisi, dan kutukan di masa lampau. Dari legenda ini, kita dapat memetik pelajaran berharga. Cinta tidak bisa dipaksakan. Meski seseorang sakti dan berkuasa, ia tidak berhak memaksa orang lain mencintainya. Kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Meski Roro Jonggrang lemah dibanding Bandung Bondowoso, ia masih bisa berpikir cerdas untuk mencari jalan keluar. Namun, kelicikan membawa akibat buruk. Karena tipu dayanya, Roro Jonggrang justru berakhir tragis. Demikianlah legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Sebuah kisah penuh cinta, tipu daya, dan kutukan, yang hingga kini masih hidup dalam cerita rakyat Jawa. Semoga cerita ini memberi kita pelajaran untuk selalu menjunjung kejujuran, ketulusan, dan kesabaran.